Halo guys, kembali lagi dengan Penny. Nah, di sini Penny akan membuat video bab 2 dasar-dasar pengetahuan guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun topik yang akan dibahas yang pertama yaitu apa itu penalaran, yang kedua apa itu logika. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui apa itu penalaran, yang kedua untuk mengetahui apa itu logika. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu penalaran? Nah, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Adapun ciri-ciri dari penalaran, yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitis dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Adapun prinsip penalaran antara lain, yang pertama, prinsip identitas atau identity. Prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi, yang dimana menyatakan bahwa suatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, prinsip ekskulasi teorti, menyatakan bahwa suatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga hal tersebut merupakan jalan tengah. Pada materi yang kedua, apa sih logika itu? Nah, logika adalah ilmu yang dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Logika adalah ilmu pengetahuan atau sains, tetapi sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika adalah ilmu yang mempersoalkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan penalaran yang sahih atau valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Nah, di dalam logika ada beberapa objek yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, objek material dan objek formal logika. Objek material merupakan suatu ilmu, materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Yang kedua, tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi dua kelompok, yakni yang pertama, ilmu teoritis, di mana deskriptif atau etnografis, yaitu ilmu-ilmu sejarah, sosiografi, etnografi, dan sebagainya. Nomotetis atau eksplanatif, yaitu ilmu-ilmu kimia, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Yang kedua, ada ilmu terapan, di mana normatif, yaitu ilmu-ilmu logika, hukum, dan sebagainya. Positif atau pragmatis, yaitu ilmu-ilmu teknik, pertanian, psikiatri, dan lainnya. Yang ketiga, ada sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai dengan 548. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika saintik. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dan yang keempat itu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi konsep dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Itulah sebabnya Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai dengan 1976 berpendapat bahwa logika modern mengabaikan cara berpikir yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ada kegunaan logika. Yang pertama,
membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dasar-dasar pengetahuan atau penalaran dan logika. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Itulah tadi video presentasi singkat dari Penny. Terima kasih sudah menonton.